Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2548 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas ayat 15 sampai ayat 18 ini, perlu kita tahu konteks kebenaran firman Tuhan ini. Konteks firman Tuhan ini ketika para rasul sedang ada di Yerusalem, dan di Yerusalem ada pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Di mana pada saat itu ada ajaran yang berkembang yang mengajar bahwa sunat adalah kewajiban bagi semua orang yang mau diselamatkan. Kita tahu bahwa sunat adalah tanda perjanjian. Tapi itu tidak lagi berlaku karena Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang diselamatkan bukan karena disunat, tapi karena percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini secara utuh dari ayat 1, saudara akan menemukan di sana bahwa firman Tuhan ini mau memberi pesan buat kita bahwa keselamatan itu tidak lagi untuk satu bangsa, tidak lagi hanya untuk Israel, tapi untuk semua bangsa. Amin. Yakobus dalam konteks firman Tuhan ini ayat 15 sampai ayat 18 mengutip Amos pasal 9 ayat 11 dan ayat 12. Di ayat ini kita dapat melihat ayat 16 sampai ayat 18. Saudara, saya bacakan sekali lagi. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pondok Daud. Firman Tuhan ini menubuatkan bahwa Tuhan akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Apa maksud firman Tuhan ini? Tuhan akan membangunkan kembali pondok Daud itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar. Yang pertama, pondok Daud itu adalah tempat di mana Daud datang cari Tuhan. Amin. Kenapa firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh dan menjadi reruntuhan?
Karena banyak umat Tuhan sudah tidak lagi datang kepada Tuhan. Sudah tidak lagi cari Tuhan. Mereka datang kepada manusia. Yang mereka cari adalah mamon. Yang mereka cari adalah dunia. Yang mereka cari adalah uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau selamat, firman Tuhan ini mau memberikan pengertian kepada kita. Kalau saudara mau selamat, datang cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau selamat, satu-satunya jalan menuju pada keselamatan itu hanya satu. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan mau pulihkan di akhir zaman ini. Di mana umat Tuhan datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Maka orang yang datang kepada Tuhan, orang yang cari Tuhan, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, banyak orang sudah Kristen, dari keluarga Kristen yang taat, tapi beranjak dewasa, saudara, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Yang mereka kejar, tadi saya bilang, mamon. Yang mereka kejar dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hanya mengejar mamon, dunia, uang, saudara, cepat atau lambat, saudara akan roboh dan menjadi reruntuhan. Tuhan mau saudara dan saya selalu datang cari Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau selamat, saudara mau dipulihkan, sederhana. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Sudah pasti, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Saudara akan mendapatkan perlindungan, pembelaan, penyertaan, pemeliharaan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Tuhan berikan lebih daripada itu, yaitu keselamatan. Amin. Orang yang datang dan cari Tuhan, mereka mendapat keselamatan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Pondok Daud itu tempat di mana Daud terhubung dengan Tuhan. Amin. Pondok Daud itu adalah tempat yang dibuat khusus oleh Daud untuk Daud memuji dan menyembah Tuhan di pondok Daud itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya terus terhubung dengan Tuhan melalui apa? Melalui pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen sekarang ini sudah tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita terhubung terus dengan Tuhan, maka kita akan terus bersinar terang di dunia ini. Amin. Sama seperti dengan lampu dan saklar. Kalau tidak terhubung dengan listrik, saudara, maka lampu itu tidak akan menyala. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan, saudara sama seperti lampu yang terhubung dengan saklar listrik itu yang akan menyala. Demikian juga saudara dan saya. Kita akan menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pondok Daud itu tempat di mana Daud terhubung dengan Tuhan dengan apa? Berdoa. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya waktu untuk terhubung dengan Tuhan melalui doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen kalau ditanya berapa kali kamu berdoa, mereka jawab 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam saya berdoa Pak Pendeta. Tetapi di luar itu tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau saudara terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Melalui apa saudara? Melalui pujian penyembahan, melalui doa, kita terus terhubung dengan surga. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terus terkoneksi dengan surga, kita harus membangun pujian, penyembahan, dan doa secara pribadi kepada Tuhan. Dengan cara itu kita terus terhubung dengan Tuhan. Amin.
Saudara, HP kita terbatas. Kalau kita tidak punya pulsa, tidak punya data, maka HP itu tidak akan berguna buat kita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk terhubung dengan surga, kita tidak perlu pulsa, tidak perlu data. Kita hanya memuji menyembah Tuhan, kita berdoa, kita sudah terhubung dengan surga. Amin. HP kita terbatas, saudara. Kalau saudara pergi ke daerah-daerah pedalaman, saudara, di mana sinyal tidak ada, maka HP saudara tidak ada artinya, tidak ada gunanya, saudara. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak perlu ada pulsa maupun data untuk terhubung dengan surga. Cukup praise and worship dan berdoa. Saudara terhubung dengan surga. Nah, itu yang Tuhan mau pulihkan. Saudara, sekarang ini Pondok Daud itu roboh dan menjadi reruntuhan. Dan Tuhan akan pulihkan. Saudara dan saya harus membangun Pondok Daud itu dengan memuji, menyembah, dan berdoa. Bangun hubungan dengan surga. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang sudah mendapat kasih karunia daripada Tuhan, dia akan terus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, sudah mendapatkan kasih karunia, mendapat keselamatan daripada Tuhan Yesus, tetapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendapat keselamatan itu. Sekarang kita harus bangun hubungan dengan surga. Melalui apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Pondok Daud itu bicara tentang apa? Tentang tempat di mana Daud mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang Daud, sebelum dia maju berperang, dia mau maju, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia mau tetap tinggal di tempat itu atau mundur, itu tergantung pada suara Tuhan. Amin. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Di Pondok Daud itu, Daud mendengar suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan, kalau mereka mengikuti apa kata Tuhan, mereka pasti selamat. Amin. Sebaliknya, kalau kita disuruh maju tetapi kita mundur, kita ke kiri, kita ke kanan, kita mengabaikan suara Tuhan, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan celaka. Tapi kalau firman Tuhan itu perintahkan kepada kita untuk maju, untuk belok ke kanan, belok ke kiri, saudara, kita ikut firman Tuhan saja, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Karena apa, saudara? Dari mendengarkan firman Tuhan akan timbul iman. Iman itulah yang ada di dalam hati kita, yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keputusasaan, tapi kita tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita, kita pasti selamat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu kita dapatkan dari mendengarkan firman Tuhan. Makanya saudara, saya dorong saudara untuk terus baca firman. Kalau saudara nggak bisa membaca firman Tuhan begitu panjang, saudara harus dengar firman Tuhan. Sekarang ini saudara bisa buka di YouTube hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan 24 jam. Tujuannya apa? Supaya iman saudara terus bertumbuh. Iman saudara diteguhkan, dikuatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara melewatkan satu hari tidak membaca atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudara rugi sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pondok Daud itu tempat di mana Daud mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita terus bangun hubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa artinya kita bicara dengan Tuhan. Dan di saat firman Tuhan kita baca, kita dengarkan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara, untuk peka mendengarkan apa kata Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara dan saya harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada berapa banyak orang hamba Tuhan, program gereja. Saudara, bukan kehendak Tuhan. Yang mereka lakukan itu hanyalah apa yang menjadi kehendak mereka. Belum tentu apa yang mereka lakukan itu kehendak Tuhan. Saudara, kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Apa itu? Beritakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Injil itu kan berita tentang keselamatan. Saudara dan saya harus memberitakan Injil karena apa? Karena kita diselamatkan melalui pemberitaan Injil itu. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapat keselamatan dari pemberitaan Injil itu, kita harus memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kenalkan Yesus kepada orang-orang di luar sana, supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu itu kehendak Tuhan? Dari mendengarkan firman Tuhan. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya kalau kita melakukan kehendak Tuhan, oh haleluya. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara kehendaki, itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tuhan mau membangun kembali Pondok Daud itu. Saudara dan saya, kita harus bangun Pondok Daud dalam kehidupan kita. Mari kita terus datang, cari Tuhan. Mari kita terus terhubung dengan Tuhan. Dan mari kita terus mendengarkan firman Tuhan. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita terus mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Karena apa? Hanya Dia satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, datang terus kepada Tuhan. Cari Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui doa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara mendapat keselamatan kekal dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara. Biar Tuhan yang campur tangan. Tuhan memberkati tempat di mana kami pakai untuk ibadah syukur di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Kami berdoa Tuhan, pembicara semua yang mengambil bagian dalam ibadah syukur ini, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.